Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencarian Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Nah, maunya saya Bapak juga begitu. Duit ngejar Bapak, rezeki ngejar Bapak. Ya, amin, amin. Seperti Bapak mau nangkap kupu-kupu. Ngapain kupu-kupu dikejar? Kenapa nggak nanam kembang aja bunga? Biar kupu-kupunya datang. Kalau Bapak nggak nanam nggak nanam bunga, Bapak nyari kupu-kupunya, aduh sampai dengkulnya bondas. Nggak mau gue. Dalanin baca Quran. Kayak Gus Idam. Gus Idam dia praktekin. Terus kan saya dengerin di YouTube-nya Gus Idam. Dia tuh berandai-andai kasih bos tadi. Nanti kalau gue nanam cabai, kalau cabainya panen, hasilnya gue mau buat misalkan buat santrinya. Buat beli beras, buat makan. Itu kan ibadah tuh luar biasa. Langsung dikasih banjir loh sama Allah. Udah disedot, banjir lagi. Kata Allah nggak boleh, jalanin aja dulu, tanam dulu tuh cabai, jalanin dulu, pupuk dulu. Kan nanam cabai kayak miara bayi. Oh, ini ilmu banget, RDAY banget gue bilang. Ada semut Bapak injek, kalau nggak besok Bapak ditendang, diusir, suruh keluar. Oh gitu, ilmu RDAY banget dia praktekin. Sedekah ke semut, sedekah ke kucing, sedekah ke burung. Nah Bapak juga paksain. Sedekah ke semut, sedekah ke kucing, sedekah ke burung sambil diajak ngomong. Nah seperti itu. Nanti Bapak makasih makan kucing sambil ngobrol. Kucing 10 miliar ya cair ya. Tunai ya setiap bulan ya. Dari Haji Dwi Susanto tanpa gua kerja. Ih tunai 10 miliar. Jalanin. Bapak udah di surga masuk. Di akhirat masuk surga karena baca Quran. Dapat duit. Wow, saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan, kenal baru. Kan lumayan. Tinggal Bapak praktekin. Yuk, ada berapa sifat? Pinjemin mic-nya. Ada berapa sifat? Ada ngeluh Pak. Hah? Ngeluh. Selain ngeluh? Ngeluh sama komen. Selain komen sama ngeluh? Enggak kayaknya. 2. Iya. Nah bisa dihilangin berapa lama? Biar ngeluhnya nggak ada, komennya nggak ada. Secepat mungkin. Ya udah, lo kerjain hilang, gue kasih tunai 10 miliar, oke? Okay? Amin ya Rabbal Yuk, alamin. bos ada pertanyaan? Mana mic-nya? Pinjemin mic-nya. Ini ada. Udah, yuk gimana ceritanya? Jadi yang saya itu sebenarnya yang apa? Yang gundah gulana. Saya itu sering gundah, gelisah. Kalau Bisa gak dihilangin? Seminggu aja, jangan lama-lama, atau sebulan deh paling lama. Atau setahun, kelamaan setahun. Pak, maunya saya Pak, kalau Bapak ada tawaran di pendopo, diambil. Tapi Bapak nggak boleh berandai-andai. Apa ini jalannya dari Allah ya? Apa ini solusinya dari Allah ya? Nggak boleh bos. Masalah ini jalannya Allah, solusi dari Allah, itu hak prerogatifnya Allah. Kita nggak boleh. Jalanin aja, syukurin aja, nikmatin aja. Bapak kan selalu. Bapak kalau manggil istri apa? Mami. Mi, ini kali ya jalannya ya. Mi, ini kali ya. Atau lo nggak ngomong dalam hati, ini kali jalannya. Nggak boleh, lo udah ngeplot. Kalau main sepak bola namanya offside. Udah nikmatin aja, jalanin. Atau Bapak gantinya jadi alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali sehari, 27 kali minimal. Nanti Bapak dikasih jalan apa? Mana mic-nya? Gimana? Terus bersyukur alhamdulillah gitu. Iya, bersyukur alhamdulillah.
Gue tadi bos nggak ada mimpi ada orang yang bisa. Kan gue mau bikin pelatihan menjelang pensiun. Jadi banyak perusahaan-perusahaan pada ngirimin ke sini orang-orang yang mau pada pensiun belajar ternak kuda, ternak sapi, ternak kambing, ternak kerbau, nanam cabe. Mau di sini belajar. Nah kan gue nggak ada. Tadi tuh dia ngajar. Dari Pemda DKI. Gue bilang lo bikin dah tuh. Tuh fasilitas sudah ada semuanya. Keliling naik odong-odong. Coba kalau gue nyari orang konsultan. Bayar gak? Bayar namanya konsultan. Orang kita ngedesain lemari aja. Ada bayar. Walaupun dia suruh sedekah profesi tetap aja mesti bayar. Namanya duit kan gak ada saudaranya. Janganlah. Udah bos jalanin. Oke? Mana mic-nya? Kenapa? Setiap akhir bulan tuh temennya kan nagih, padahal uangnya kan dibawa orang. Kan tadi saya bilang, coba dipaksain yang sifat 10-nya tuh nggak usah lama-lama. 9 hari bisa gak paling lama? Kan cair 10 miliar. Kalau nggak cair ya gue yang cairin aja 10 miliar gue kasih ke lu. Gue juga nggak kepake kok duitnya, tinggal lo pakai aja. Tapi kerjain dulu. Kita kan duitnya mau, ngerjain nggak mau. Namanya manusia. Bisa? Yo. Bu, ada lagi pertanyaan? Mana mic-nya? Saya kan nggak bisa sampai 12 juz, cuma 6 juz bisa itunya ngajinya dari jam 00. Ya dipaksa lah Bu, dipaksa Bu. Namanya sekarang gini ya Bu. Ibu punya anak gak? Punya. Kekurangan darah O. Ibu nyari ke PMI nggak ada O. Apa yang ibu praktekin? Kumpulin tukang beca. Bawa ke PMI, diambil darahnya yang ada, kita bayar. Panggil tukang ojek, kumpulin. Berapapun usaha Bu, pinjem Grab, pinjem rentenir, pinjem apa. Yang penting anak kita selamat. Begitu juga ibu paksain baca Quran ngantuk-ngantuk lawan demi 10 miliar. Saya aja saudara bukan mau ngasih duit ibu 10 miliar. Maksudnya ibu gak mau berusaha? Haruslah berusaha. Kalau dipikir saya nolongin ibu mana pahalanya? Boro-boro gak ada pahalanya. Yang ada gue rugi sama lu 10 miliar. Tapi gue mau. Ya yang penting lu baca Quran. Kenapa? Karena pahala lo nanti buat gue. Lu cuma duit doang 10 miliar gitu. Ini kan enggak. Pak Haji saya perlu duit 10 miliar. Saya baca cuma 6 juz. Ya gak bisa. Maksa bos. Kayak dia nih anaknya nih pramugari. Walaupun bapaknya di Bogor. Dia bela-belain nemenin anaknya ke Cengkareng. Demi anak. Kayak gua. Anak gue minta beliin apa tuh? Peralatan kedokteran. Karena gue dokter. Tadi bilang, Papa mau beli alat kedokteran. Ya kan kemarin udah beli hari Selasa. Ya sekarang ada yang kurang. Ya udah beli. Besok kalau kurang belanja hari Selasa aja ya. Hari ini Papa mau ke kandang dulu. Kamu belanja dulu gitu. Maksa Bu. Ibu juga mesti maksa. Jangan saya cuma kuatnya 6. Ya dilawan. Kan ada metodenya. Ada pelajarannya. Bacanya pelan-pelan. Tapi gak kedengaran suaranya agak cepet. Gitu. Soalnya kan cair 10 miliar. Kecuali kalau ibu ngajinya ikhlas semata lillahi ta'ala karena Allah. Ya udah gak usah ngapain 10 juz ya. Setengah juz aja ya lillahi ta'ala. Ngapain. Kan yang dikejar duit Bu sekarang Bu. Mata duitan ya. Bisa? Harus bisa. Boleh muka ibu jelek tapi duitnya mesti bagus. Jangan orangnya jelek mau duitnya jelek. Gak mau saya. Apa? Maksudnya ibunya harus cair 10 miliar. Nanti ibu tinggal pakai duitnya mau buat apa. Bebas. Kalau ini mungkin bayar utang sama modal BGN. Ini mungkin bayar utang. Saya juga punya anugerah. Ya udah buat bayar. Tak gue yang bayarin utang lo. Gue yang lunasin. Tapi lo paksain dulu. Sifat itu. Bisa? Siap. Oke. Bos ada lagi? Sebelum gue tutup. Bapak ada lagi? Ya Pak Haji, untuk masalah ngaji ini. Kalau ngaji berdua, kalau itu
Nggak boleh sendiri-sendiri. Besok lo mati emang bini lo mau nemenin lo dikubur. Gila lo. Saya kira 12 jus dibagi 2 itu. Nggak boleh sendiri 10 sendiri 12 jus, Bos. Lo nanti pelan-pelan gitu lama mau 12 jus. Bu, orang kalau yang namanya maksa pasti bisa, Bu. Kalau kepepet pasti bisa. Daripada lo minjem di bank lo riba, lo nanti berzina sama mak kandung lo. Lo nanti berzina, mama lo udah pasti lo berzina deh mama lo. Kok Pak Haji ngomong gitu? Lah kan lo minjem di bank. Terus utang lo nggak lunas, udah nggak nyium baunya surga. Orang yang minjem duit nggak bisa bayar, itu udah pasti dia nggak bakal nyium baunya surga. Kok gitu Pak Haji? Lah kan ada ayatnya. Kita Islam dari lahir tapi prakteknya nggak bisa, gimana? 12 jus itu sampai dari jam berapa sampai Jam 00 sampai matahari terbit. Dari jam 00 sampai matahari terbit. Bos, sampai baca ya. Bos, baca Quran dari jam 00 kita budayakan. Ini kan gue ini bertolak belakang, Bos, sama kebiasaan orang Indonesia. Di mana-mana kan orang baca Quran kan habis sholat subuh. Di mana-mana orang baca Quran habis sholat maghrib. Gue jebrak, Bos, baca Quran jam 00. Nggak ada baca Quran habis maghrib. Habis maghrib sholat taubat. Nggak ada habis baca Quran sholat subuh. Habis sholat subuh ya kita ke ladang. Ke tempat usaha. Sebelum matahari terbit. Kok malah baca Quran. Ada lagi, Bos? Pokoknya maunya saya paksain. Harus bisa. Kenapa? Karena ini ilmu gratisan dari Allah langsung. Yang namanya gratisan nggak ada tumbal. Kalau lo ke tempat lain ada tumbalnya, ada maharnya. Ini nggak ada mahar. Mahar dari mana? Nggak ada mahar. Pada saat lo praktek, tunai dari gua. Tunai dari gua. Udah. Bohong Pak Haji. Bohong apa lu belum praktekin? Kan lu praktekin aja. Tapi nanti anak-anak gue dibilang gue aliran sesat. Biarin. Yang penting kan kita naik Velfire. Yang penting gue naik. Kok begitu Pak Haji? Lah kan ini udah dipraktekin sama dia. Ini sama gue. Apa anak kita awalnya setuju? Enggak lah. Mana ada anak sekarang kan anak modern. Sayang cadalnya dibalik ya sayang. Ih. Oh, apaan tuh? Oh, cadalnya dibalik. Oh, apa sih namanya? Kalau anak-anak terutama SMP dah, yang SMA lah. Apaan tuh pakai cadalnya dibalik? Sirik atau apa kata dia? Ya Allah, apa? Tahayul. Iya, ada tamu RDA ya. Pak Haji, aku mau lomba kuda. Ya udah cadalnya dibalik anaknya. Dibilang tahayul kan. Ya gimana? Mau ujian. Ya udah pakai cadalnya dibalik. Kalau perempuan BH-nya dibalik. Jadi semua orang yang kalau ujian, mau ujian apa aja, pegawai negeri, CPNS, P3K, mau apa aja ujian. Kalau cadar kita dibalik, kaos kaki kita dibalik, atau kalau perempuan BH dibalik, itu udah pasti menang. Lomba juga gitu, lomba. Mau lomba apa aja? Mau lomba apa aja? Misalkan pertandingan kuda, balik dalamnya, bohong nggak menang, pasti menang. Jadi zaman dulu Pak, kenapa sepak bola kita internasional menang terus? Karena dulu pakai dalamnya dibalik, supporternya dibalik. Kalau sekarang kan pada nggak percaya, makanya kan bolanya kalah mulu. Konsultan PSSI. Lah ini aja gua begini aja keteter. Jadi nggak taunya orang zaman dulu Pak, zaman tahun 50 sekian, tahun 40 sekian Indonesia merdeka kan dulu ada bola tuh. Latih tanding di mana aja menang. Saya tanya sama kakek saya, "Kek, kok bola zaman dulu menang mulu?" Lah ini cadarnya dibalik. Nih, cadarnya dibalik. Kalau kita enggak. Kita cadarnya enggak dibalik. Terus kedua nih Pak, maaf nih Bu. Zaman dulu nenek saya itu BH-nya kendor Bu.
Zaman sekarang anak-anak muda BH-nya pada ketat, makanya cicilannya ketat. Habis cicilan ini ada lagi cicilan ini. Habis ada cicilan ini udah lunas, ada lagi cicilan ini. Karena dia BH-nya ketat. Termasuk kita ibu-ibu. Ikutlah anak-anak muda sekarang BH-nya ketat. Ganjel pakai besi. Pakai kawat. Nggak boleh. Jadi akhirnya cicilannya di mana-mana. Dampak lah. Kan zaman dulu nih Bu, Pak, maaf ya. Itu duit ditaruhnya di tete, Pak. Misalkan kita naruh dompet nih. Atau duit taruh tisu. Taruhnya di tete sama nenek kita. Makanya duitnya berlimpah. Kalau sekarang kan duitnya taruh di mana? Nggak ada di tete. Jadi taruh di tete. Biar duitnya nyusu, adem. Adem. Nah sekarang udah enggak. Udah jadi di tete ini apa ya? Enggak dikasih aktivitas. Napas juga enggak, megap-megap. Makanya kalau gue tanya sama ibu-ibu, gue tanya tetenya ibu-ibu, mbak, kenapa nggak napas bayi? Nggak napas. Aduh. Kedua, bapak lihat nih kakek bapak, kakek ibu, kakek bapak, kakek ibu, kakek saya. Dulu dia nggak pernah pakai celana dalam, Bu, Pak, pakainya kolor. Makanya tadi ini yang privat tadi nih, dia kan jadi guru. Nilainya nggak pernah klop. Jadi kalau dia ke kantor Mendikbud, apa ya namanya ya? Iya Kemendikbud ya. Kalau dulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ya. Sekarang udah Kementerian ya. Ya. Dia kalau iniin data nggak ada datanya dia. Nah dia praktekin ilmu RDA tuh istrinya nggak pakai celana dalam ke Mendikbud, bawa data, masukin datanya, baru diklik sama satu kali klik langsung keluar datanya. Nama, tanggal masuk, nanti pensiun tanggal berapa, gajinya berapa, tunjangannya berapa, klik. Ya Allah Pak Haji, alhamdulillah saya meraktek ilmu RD. Makanya saya paksain sedekah 10 juta. Suami saya nggak mau, harus mau Pak. Ini ilmunya kearifan lokal Pak. Jadi nggak taunya kakeknya dia, orang tua dia dulu nggak pernah pakai celana dalam. Nah itu dia praktekin sama dia. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Dwiswanto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.